harusnya ada edukasi ya mengatakan bahwa marilah kita menjaga imunitas tubuh kita dengan lebih baik ya, menjaga supaya kita lebih bugar, lebih sehat dan sebagainya. Ini topik berikutnya itu adalah terkait COVID yang meningkat lagi ya dengan varian baru B4 dan B5 ya. Ya. BA4, BA5 gitu. Ini perharinya udah mendekati 1.000 ya per hari. Ini udah sangat mengkhawatirkan. Dan untuk apa istilahnya? Apakah nanti ujung-ujungnya pemerintah akan memperlakukan kembali kebijakan penanganan COVID atau tidak? Nah, mungkin kita perlu bahas lebih jauh. Melihat ini, hal ini gimana Bang Madnur? Ini kayaknya kita harus kembali berhati-hati dan berjaga jarak nih. Ya, istilahnya keakraban kembali terganggu. Oke, silakan Bang. Ya, saya kira ini satu berita yang cukup mengkhawatirkan kita ya. Jadi ternyata yang masyarakat sangka bahwa COVID ini sudah selesai ya. Ini kita sudah masuk ke fase normal, fase endemi. Jadi penyakitnya ada, tapi kita bisa obatin kayak orang sakit batuk lah. Tidak perlu khawatir ya. Tapi ternyata di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya, Jakarta, ada Bogor, ada Jawa Timur, itu terindikasi peningkatan kasus baru COVID. Dan kita tahu bahwa ternyata COVID yang meningkat ini varian baru. Jenisnya adalah Omicron, variannya adalah BA4 dan BA5. Nah, BA4 dan BA5 ini ternyata ini varian yang sama yang menyebabkan Shanghai lockdown, yang menyebabkan Beijing lockdown. Jadi Shanghai dan Beijing itu sebenarnya udah 4 bulan ya. Sudah 4 bulan tuh lockdown dan mereka teriak-teriak gitu. Makanan terbatas dan sebagainya gitu. Ya, di tempat lain ya di kawasan Korea Utara. Nah, ini menarik. Korea Utara itu lama kita tidak mendengar adanya COVID atau tidak. Tetapi pekan-pekan ini kita melihat angka COVID di Korea Utara meningkat tajam. Dan mereka membutuhkan bantuan dari luar negeri. China ya, Rusia itu memilih untuk membantu Korea Utara. Nah, kalau ngelihat dari polanya berarti COVID ini belum selesai. Kita boleh aja menyimpulkan di Indonesia beda pengecualiannya karena kita ini sudah masuk endemi. Enggak. Kalau polanya di dunia itu ada masih tinggi, berarti ini masih hidup. Hanya saja mungkin ada beberapa faktor, mungkin faktor kecocokan DNA sama manusianya ya. Ada juga kecocokan lingkungannya. Kalau mungkin dia musim pancaroba lebih banyak muncul ya. Dan mereka di kawasan subtropik mungkin lebih pancaroba sekarang. Ya satu hal yang nggak kita kerasa di tropis gitu ya. Nah tapi kan kita sekarang ini 2-3 hari terakhir ini kita merasakan situasi malam yang semakin dingin dan situasi siang yang cenderung lebih panas dan sumuk gitu. Kemudian ditambah lagi adalah adanya apa istilahnya hujan yang agak aneh padahal ini musim kemarau tetapi hujannya cukup ekstrim. Dan kalau kita lihat gelombang laut juga ada yang ketinggiannya sampai 6 meter. Jadi situasi cuaca ya di kawasan Indonesia ini kelihatannya jadi tidak pasti gitu loh. Yang harusnya masuk musim kemarau, tapi kok masih ada hujan dengan intensitas tinggi. Kok suasananya juga tidak musim kemarau kan biasanya stabil ya, panas gitu. Ini kan tiba-tiba ada gelombang tinggi 6 meter dan sebagainya. Nah, kondisi lingkungan yang berubah itulah bisa jadi memicu ya munculnya varian baru itu. Dan saya kira kita sebagai anak bangsa ya tetap juga harus waspada meskipun tidak boleh paranoid ya. Waspada dalam arti ya kalau seandainya kita punya gejala-gejala yang mengidentifikasikan flu dengan COVID sebagainya, itu bagusnya kita jangan keluar rumah dulu ya. Bagusnya kita jangan berteman atau nongkrong-nongkrong dulu, kita hindari dulu ya dengan pertemuan sama teman-teman yang lebih luas begitu. Saya kira itu, Bro, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Ini apa? Kalau misalkan begitu berarti kebijakan yang lama akan kemungkinan balik lagi ya Bang ya?
Dan ini mungkin ancamannya kan krisis ekonomi akan. Ya kita tidak mengendaki ya bro, tapi kalau dari trennya Omikron ini cepat, ya semoga kita masih bisa handle sehingga kita tidak perlu lockdown. Ya, tapi kalau lockdown lagi, wah saya kira momentumnya sekarang berat ya, ekonomi kita lagi berat, kemudian kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kalau lockdown lagi, waduh sama aja ya, kita ini sedang membunuh rakyat kita sendiri begitu. Oke, jadi kira-kira kebijakan apa yang cocok nih Bang untuk mengatasi ini Bang? Ya kalau menurut saya edukasi ya, bagaimana masyarakat harus tetap menjaga satu budaya yang lebih bersih ya, ya kemana-mana harus cuci tangan ya, kalau perlu cuci tangannya itu adalah menggunakan air dan sabun ya, tidak hanya disinfektan gitu ya. Dan ya pola-pola hidup yang sehat lah, makan teratur supaya kita tidak mudah terserang penyakit gitu. Ya, penyakit apapun kalau kita imunitasnya lagi baik ya, virus seganas apapun dia akan dikalahkan oleh imunitas kita. Nah, tapi kalau kita lagi sakit, lagi lemah karena banyak aktivitas ya, tidak jaga lingkungan ya, makanannya sembarangan, ya virus sekecil apapun, selemah apapun itu bisa menyebabkan kita sakit, flu, pilek dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira harusnya ada edukasi ya, mengatakan bahwa marilah kita menjaga imunitas tubuh kita dengan lebih baik. Ya, menjaga supaya kita lebih bugar, lebih sehat dan sebagainya. Saya kira itu solusi yang bisa kita sarankan. Oh iya, sedikit. Ada yang bisa tampilkan host terkait statistik hari ini? Oke, ya saya kira hari ini angkanya 1.000 ya kenaikannya, pekan lalu ya, maksud saya kemarin. Ya, ini 1.000 dan saya kira ini harus kita waspadai karena yang kenyataannya bisa jadi lebih dari itu ya, karena kan tidak berobat ke rumah sakit ya, mungkin hanya kontrol biasa. Tapi kalau ini menyebarnya demikian cepat ya semoga tidak fatal, karena kalau fatal ini kasihan ya masyarakat kita gitu. Itu bro. Oke, baik. Saya kira sudah sangat clear ya. Karena COVID ini kita masih istilahnya belum selesai, belum tuntas. Artinya harus selalu bersiap. Masyarakat harus selalu bersiap dengan menjaga kebersihan dan mengkonsumsi makanan sehat. Dan tentunya makanan sehat sekarang harganya semakin mahal karena kenaikan BBM dan tambah lagi kenaikan tarif dasar listrik nanti, dan mungkin masyarakat akan perjuangannya akan lebih berat ya. Tapi semoga saja ada jalan keluar, dan untuk itu saya kira harapan rakyat adalah pemerintah bisa segera melakukan langkah-langkah konkret ya, menyehatkan demokrasi, kemudian mengerjakan langkah-langkah yang memang strategis untuk bisa mencegah penyebaran COVID ini dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan tentunya meningkatkan imunitas masyarakat ya, karena ini terkait dengan konsumsi dan pola hidup. Nah, mungkin saya kira cukup ya, Bang Matur ya. Ya, saya kira cukup, bro. Oke, terima kasih atas pencerahannya hari ini, Bang Matur. Sama-sama. Dan kita harus tutup, dan Bang Mustafa kebetulan dia harus segera berangkat, jadi saya tutup. Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa simak terus segmen Jangan Salah Arah yang akan tampil setiap harinya, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.